Pada suatu pagi, datang sepasang suami istri dan ibu mertua. Mereka datang dengan tujuan kunjungan ulang pada bayi mereka, sekaligus ingin berkonsultasi mengenai keadaan ibu. Keadaan yang dialami ibu yaitu ibu merasa trauma, takut, dan terus kepikiran mengenai proses persalinan yang ibu alami. Beberapa waktu lalu di sini ibu mengalami proses persalinan dengan waktu yang lama, di mana dengan kejadian tersebut ibu merasakan rasa sakit dalam waktu yang lama. Bayi yang dilahirkan tidak menangis segera sesaat setelah lahir. Dengan hal tersebut, ibu semakin merasa khawatir sehingga ia merasa tidak maksimal, merasa bersalah karena tidak mampu melahirkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Mari Ibu Bapak silakan duduk. Baik, terima kasih. Bu Bidan. Ya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu atau ada keluhan ya? Jadi tujuan kami datang ke sini ingin berkonsultasi kepada Ibu Bidan. Bagaimana ya Pak? Jadi begini Bu, istri saya beberapa waktu yang lalu baru saja melahirkan anak kami yang sangat cantik dan sehat. Namun saat proses persalinan kemarin ada kendala, yaitu persalinan lama. Nah, dari kejadian itu bayi kami pun tidak menangis langsung sehingga menimbulkan rasa khawatir baik saya maupun istri maupun keluarga. Ya Ibu, sehingga anak saya merasa takut dan sering merasakan sakit, padahal proses persalinan sudah beberapa waktu yang lalu. Nah, dan sekarang itu sering melamun, terus tidur tidak tenang, terus merasa kaget gitu Ibu. Dan saya jadi merasa khawatir terhadap cucu dan anak saya, padahal suaminya juga mendampinginya. Oh baik, saya mengerti tentang kekhawatiran dirasakan oleh Ibu, Bapak, dan keluarga. Untuk mengetahui kondisi Ibu, bisa Ibu menceritakan lebih lanjut mengenai kondisi yang dialami Ibu ini? Iya Bu Bidan, jadi itu saya tuh kayak merasa takut yang sangat berlebihan begitu loh Bu Bidan. Terus kemudian juga kejadian kemarin ketika persalinan yang lama itu terus berputar di pikiran saya, sehingga tuh saya merasa semakin terbebani, apalagi kan menjalani peran sebagai orang tua baru. Kemudian juga pikiran saya takut anak saya tidak mendapatkan asuhan yang baik terhadap saya. Oh baik. Sebenarnya Ibu untuk kejadian seperti ini itu banyak ibu-ibu di luar sana juga mengalami hal yang sama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persalinan menjadi lama, seperti kurangnya aktivitas saat masa kehamilan atau tidak rutin melakukan ANC. Apakah Ibu mengalami atau melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi? Untuk ANC atau pemeriksaan kehamilan itu alhamdulillah saya rutin ya Bu selama kehamilan kemarin. Cuma pada trimester 3 ini kan bebannya saya bawa ini semakin berat ya Bu. Jadi kayak saya tuh malas gitu loh Bu, terutama misalnya ketika jalan pada pagi hari seperti itu. Oh baik, sebelumnya ini persalinan yang pertama Ibu? Ya, ini yang pertama Ibu. Oh, jadi sepertinya Ibu ya, dari yang Ibu ceritakan dan yang saya tanyakan serta jawaban Ibu, kita sudah menemukan dari faktor terjadinya proses persalinan lama ini. Nah, Ibu di sini kan jarang melakukan aktivitas ya Ibu ya. Jadi Ibu pada saat masa persalinan itu ada baiknya Ibu perlu melakukan aktivitas kecil-kecilan seperti jalan pagi supaya lebih sehat dan membantu untuk membuka jalan proses persalinan. Lalu Ibu juga harus rutin melakukan ANC. Jadi Ibu di sini tidak boleh menyepelekan hal-hal seperti itu, karena hal seperti itu biasanya sudah diajarkan saat janin atau prakonsepsi. Di sini Ibu tidak perlu merasa khawatir lagi ya, karena di sini Ibu sudah melahirkan serta sudah bersalin. Ibu di sini sudah hebat sehingga bisa melahirkan anak yang cantik dan lucu. Alhamdulillah ya Ibu ya. Iya Ibu, alhamdulillah banget, saya juga bersyukur dengan hadirnya buah hati saya yang saat ini sehat kemudian cantik. Tapi bagaimana ya Ibu untuk mengurangi rasa takut pada diri saya yang berlebihan seperti itu, kemudian juga dalam menjalankan peran baru sebagai orang tua, kan baru pertama kali gitu. Oh baik, jadi di sini Ibu tidak perlu khawatir. Di sini kan Ibu ada Ibu mertua, lalu ada suami. Di sini harapan saya Ibu dan suami bisa membantu Ibu Cindy untuk
untuk terus menjalankan peran barunya, bekerja sama, selalu memberikan dukungan, dan jangan dibiarkan Ibu Cindy ini sendirian ya Ibu ya, karena nanti bisa menyebabkan rasa cemas, takut, stres itu muncul kembali. Seperti itu ya Ibu Bidan, saya juga sebagai ibu tidak akan meninggalkan dia sendirian dan tetap menjaganya. Alhamdulillah, bagus sekali ya Ibu dan Bapak semuanya. Semoga Ibu cepat pulih dari rasa yang membuat Ibu tidak nyaman. Tetapi Ibu dan Bapak nanti apabila Bu Cindy ini mengalami rasa cemas berlebihan serta takut dan khawatir, Ibu atau Bapak bisa membawanya kemari lagi, dan nanti saya akan membuatkan surat rujukan untuk ke psikiater. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik, jika seperti itu, semoga Ibu cepat pulih ya Ibu ya. Iya, terima kasih Ibu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya cukup Ibu. Baik, jika seperti itu bisa kita akhiri ya. Baik, kalau begitu kami pamit terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih atas penjelasan yang Ibu berikan. Jadi saya merasa sedikit lebih baik. Baik, jika seperti itu alhamdulillah ya. Baik, kita pamit dulu Kita ya pamit Ibu. dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari saya antar, hati-hati di jalan ya. Iya Ibu.